Kemudian pada tabel ini atau gambaran ini bisa dilihat bahwasanya yang warna ungu ini yang atas ini merupakan degree relatif ya. Pertama kali menyumbang terbesar ya, karena orang anak ya itu ya dia kita satunya itu memiliki lain skizofrenia sehingga menurunkan pada anaknya. Kemudian brother and sister ya pada kakak dan adik juga bisa. Kemudian brother and sister and neither parent schizophrenia ya. Jadi pada kakak adik dan salah satu dari orang tua yang mengidap schizophrenia. Kemudian brother and sister and one parent schizophrenia. Ya, jadi neither tidak ada sama sekali yang mengidap schizophrenia. Kemudian one parent ini yang salah satu mengidap schizophrenia. Kemudian fraternal twin of opposite sex ya. Jadi ada pada anak kembar yang memiliki kejadian skizofrenia tapi tidak kembar identik ya. Mungkin kalau kembar itu kan bisa laki-laki bisa perempuan, tapi dia kembar ya, itu namanya fraternal ya. Kalau identik itu sama laki-laki semua atau cewek semua ya. Kalau fraternal itu salah satu laki-laki salah satu wanita, itu namanya fraternal ya. Jadi tidak identik dan jenis kelaminnya berbeda. Kemudian fraternal twin of same sex ya, atau tidak identik dan memiliki gender yang sama, misal cewek dengan cewek tapi dia tidak kembar identik ya, tapi dia saat lahirnya sama bareng. Kemudian yang paling besar yaitu identical twin ya, atau kembar identik ya, jadi sama jibles sama plak ya, biasanya itu yang paling besar terjadinya skizofrenia. Misal kita punya saudara kembarnya kembar identik ya, bukan kembar fraternal, itu yang paling besar. Kemudian yang kedua yaitu second degree yang menyebabkan terjadinya skizofrenia, yaitu pada paman dan bibi kita ya, atau tante dan om kita. Kemudian nephew and nieces yaitu pada Pak D dan Bu D kita. Kemudian grandchildren pada cucu ya, cucu bisa menyebabkan bisa terjadi. Kemudian half brother and sister ya, jadi sepupu ini ya, half brother and sister ini sepupu. Kemudian first cousin yaitu keponakan ya. Kemudian ada yang selanjutnya yaitu third degree, yaitu yang paling sedikit, yaitu pada keponakan dan populasi umumnya ya, atau lingkungan ya. Jadi yang pertama kali memang yang first degree-nya yaitu karena faktor internal dari keluarga kita ya, dari orang tua, dari saudara kandung kita, dari kembaran kita ya, itu yang paling besar menyebabkan terjadinya skizofrenia ya. Kemudian dari pengertian atau takrif dari kata skizofrenia, yaitu berasal dari bahasa Yunani yang ditemukan oleh Bleuler ya. Jadi dari bahasa Yunani kalau kita breakdown skizofrenia, yaitu berasal dari kata skizo. Skizo itu artinya split. Split itu artinya membelah ya, terbelah ya. Jadi ada dua poros ya, dua poros atau membelah. Dan brain atau mind atau pikiran itu artinya ya pikiran ya. Berarti intinya terbelahnya atau terpisahnya antara emosi dan pikiran ya. Jadi dia tidak menyatu ya antara emosi dengan apa yang dipikirkannya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan emosi di dalam pikirannya ya. Jadi dia unpredictable ya, seperti itu ya. Jadi tidak bisa mengendalikan apa saja perilaku dan emosi yang telah dia lakukan, karena pada saat itu dia sedang mengalami gangguan tersebut. Kemudian people who with schizophrenia are split off from reality and can't distinguish what is real from what is not real ya. Jadi pada orang yang mengalami skizofrenia, dia pikirannya terbelah atau terpisah, kemudian dia tidak dapat membedakan mana itu sesuatu yang nyata dan mana sesuatu yang tidak nyata ya. Jadi dia dilingkupi dengan
delusi atau hayalan dan halusinasi biasanya. Ya terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak real, ya tidak bisa membedakan mana ini yang nyata, mana ini yang tidak nyata. Ya jadi dia semacam kebingungan sebenarnya orang. Kemudian merupakan penyakit psikiatri kronik pada pikiran manusia. Jadi bersifat jangka panjang kalau kronik ya. Kemudian mempengaruhi seseorang sehingga mengganggu hubungan antar personal dan kemampuan untuk menjalani kehidupan sosial. Ya, karena dia memang ada kelainan dalam sistem berpikir, sistem emosi, ya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Otomatis nanti di dalam lingkungan dia, pada keluarga, pada lingkungan pekerjaan, pada lingkungan apapun yang ada lingkup dengan kehidupan dia tidak bisa melakukan sosialisasi dengan baik ya dengan orang sekitarnya, karena memang dia sudah mengurung diri sendiri karena dia memang merasa tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak nyata. Ya otomatis nanti dia akan dikucilkan. Ya itu biasanya merupakan konsekuensinya. Kemudian pada patofisiologi terjadinya skizofrenia ini yaitu sistem hormonal pada saraf fisiologis energi ya, dan ada beberapa pada sistem utama ya, jadi ada sistem yang terganggu yaitu ingat-ingat pada sistem dopaminnya, kemudian yang sistem serotoninnya ya. Jadi kedua ini yang paling dominan mengganggu atau menyebabkan terjadinya proses skizofrenia. Kemudian teori tentang patofisiologi skizofrenia ya. Yang pertama yaitu pada pasien skizofrenia terjadi hiperaktivitas sistem dopaminergik ya, jadi ada hiperdopaminergia, jadi kelebihan dopaminergi dalam sistem saraf pusatnya. Ini yang pertama. Kemudian hiperdopaminergi ini terjadi pada sistem di dalam otak ini ada sistem yang mengarahkan pada banyak Vibesti, selamat ulang tahun. Lihat nih, siapa yang bular. Ya itu, tapi mungkin ini tidak terlalu banyak dibahas ya. Tapi memang ada juga salah satu mekanismenya, yaitu mekanisme yang keempat ini ya, yaitu dari hipotalamus ya. Dari hipotalamus menuju ke kelenjar pituitari. Ini juga bisa, tapi tidak terlalu sering dibahas. Yang dibahas yaitu yang 1, 2, 3 ini, yaitu gangguan pada jalur nigrostriatal yang akan menyebabkan terjadinya fungsi gerakan dan ekstrapiramidal. Yang kedua yaitu jalur mesolimbik yang akan menyebabkan terjadinya gejala positif atau hiperdopaminergia. Yang ketiga yaitu pada gejala negatif atau gangguan hipo atau kekurangan dopaminergi. Ini yang gambaran secara globalnya. Ya, jadi ini lebih diperjelas lagi. Yang pertama tadi jalur nigrostriatal ya, dia akan mengalami gangguan. Jadi dari substansian ke pengaruh ya. Ini yang pertama gejala. Kemudian yang kedua yaitu gangguan mesolimbik yang akan menyebabkan gangguan gejala positif. Yang ketiga yaitu gangguan gejala negatif pada meskortikal atau kelenjar atau pada frontal cortex ya, pada otak paling luar. Kemudian yang keempat yaitu tadi dari tuberoinfundibular yaitu gangguan neuroendokrin, tapi ini yang tidak terlalu sering dibahas ya. Jadi ada 4, tapi yang paling sering dibahas yaitu 3 ini ya. Ya ini bisa dilihat bahwasanya gambaran sistem dopamin dan serotonin ya. Kalau pada gangguan dopamin ini yang garis berwarna hitam, ini yang berwarna abu-abu ini ya. Jadi ini tempat awalnya pada tegmental area atau tegmentum tadi. Ini akan terjadi
gangguan negatif kalau menuju ke prefrontal cortex atau apa namanya pada bagian luar otak tadi. Kemudian yang kedua yaitu pada sistem limbik dia akan mengalami gejala positif ya. Kemudian yang lain pada substantia nigra ini pada gangguan tadi ekstrapiramidal sistem tadi ya. Jadi ini merupakan gambaran secara garis besar. Kemudian nanti pengobatan yang akan dilakukan yang pertama yaitu menggunakan golongan antagonis 5-HT2 atau antagonis serotonin ya. Ini akan mengurangi fungsi dari produksi dopamin pada sistem substansia nigra. Kemudian pada blokade D2 reseptor pada yang mekanisme pertama, mekanismenya obat akan berikatan pada sistem GABA pada bangsal ganglia ini ya. Ini nanti kita akan bahas. Kemudian pengobatan ya, pengobatan pada gangguan skizofrenia terutama yang gangguan negatif atau hipodopaminergia ini akan bereaksi pada prefrontal cortex atau pada otak paling luar tadi ya, yaitu ada kekurangan ya tadi hipodopaminergic pada gangguan negatif atau prefrontal cortex, yaitu 5-HT2 antagonis increase dopamine release, yaitu antagonis serotonin ini akan meningkatkan dopamin, produksi dopamin ya. Jadi karena dia hipo atau kekurangan, otomatis diberikan terapi untuk meningkatkan produksi dopaminnya sehingga tidak sampai terjadi gejala negatif yang terlalu berlebihan, yaitu dengan diberikan terapi menggunakan obat clozapine. Clozapine termasuk golongan antagonis 5-HT2 atau SSRI ya. Kemudian diberikan dua sediaan yaitu clozapine 5 mili per kilogram dan clozapine 10 mg per kilogram. Kemudian salin ini sebagai kontrol ya, atau sebagai apa namanya pembanding saja. Kemudian bisa dilihat bahwasanya efektivitas dari yang ini yang bunder-bunder ya, yang 5 mili, kemudian yang kotak-kotak yang 10 mili. Ini akan bisa terlihat bahwasanya mekanisme terjadinya efektivitas obat yang lebih baik yaitu pada clozapine yang 10 mili ya. Dia akan menunjukkan kurvanya lebih tinggi pada clozapine 10 mili. Tapi pada awal prosesnya dia akan mendahului yang 5 mili terlebih dahulu, tapi pada akhirnya nanti dia akan lebih sedikit bila dibandingkan dengan clozapine 10 mili. Ya intinya dari gambaran ini tinggi dosis dari clozapine dia akan meningkatkan efektivitas dari produksi dopaminnya ya. Ditunjukkan dengan gambaran ini yaitu pada clozapine 10 mili akan menghasilkan efektivitas yang lebih baik bila dibandingkan dengan 5 mili dan kontrolnya yaitu menggunakan larutan salin ya. Ini pada gangguan skizofrenia negatif yang terjadi pada prefrontal cortex. Kemudian reseptor dopamin yang terlibat adalah reseptor dopamin D2, yaitu tempat menempelnya dopamin ya, atau reseptornya dopamin ini yang terlibat namanya reseptor D2 ya. Reseptor D2 atau yang sering terjadi, jadi dijumpai peningkatan densitas reseptor D2 pada jaringan otak pasien skizofrenia ya. Gangguan pertama kalau dibelah ini kasarannya lebih banyak bila dibandingkan dengan orang normal ya pada gangguan yang pertama hipostriatal. Kemudian pada gangguan yang kedua yaitu pada gejala positif atau hiperdopaminergia atau kelebihan itu akan ditandai dengan peningkatan aktivitas sistem dopaminergic pada sistem mesolimbik ya. Kemudian akan menghasilkan gejala positif. Yang ketiga yaitu peningkatan aktivitas serotonergic menurunkan aktivitas dopaminergic pada sistem mesokortis. Ini yang ketiga ada di yang terjadi pada
korteks ya, pada frontal korteks yang akan menghasilkan gejala negatif tentang kurang ingat ada 3 mekanisme. Yang pertama sistem nigrostriatal, ini akan kelebihan reseptor D2-nya. Kemudian yang kedua yaitu terjadi hiperdopaminergia atau kelebihan produksi dopaminergik pada sistem mesolimbik. Ini akan menghasilkan gejala positif. Dan yang ketiga yaitu peningkatan aktivitas serotonergik yang akan menurunkan aktivitas dopaminergik sehingga akan terjadi hipodopaminergia yang akan menghasilkan gejala negatif. Dan ini terjadi pada frontal cortex atau mesokortis ya. Jadi dihafalkan aja, para kambang ada 3. Jadi perbedaannya harus tahu. Ini terjadi di mesolimbik yang positif, yang negatif pada mesokortis atau frontal cortex. Yang ketiga yaitu pada kemudian dari MBA ya, mengalami ditandai dengan beberapa simptom atau gejala ya, dan juga ditandai dengan kelainan kognitif ya, pada orang tersebut. Yang pertama yaitu pada orang yang mengalami gangguan yang akan ditandai dengan mengalami grandiose atau paranoid delusion ya. Grandiose itu dia akan berpikiran ya, yang seakan-akan itu hanya omong kosong, hanya hayalan ya, yang mulu-mulu pokoknya yang nggak jelas lah itu ya, seperti itu. Kemudian paranoid delusion ya, atau hayalan ya, grandiose mulu-mulu atau paranoid delusion ya, intinya dia ngomong yang tidak sesuai dengan kenyataan ya, yang terlalu dilebih-lebihkan, itu tidak nyata. Ini yang pertama. Yang kedua itu bizarre ideation ya. Dia memiliki ide yang aneh ya, ide yang lucu bagi kita kalau orang normal. Dia akan berpikiran mungkin di luar nalar orang ya. Bizarre ideation yaitu ide yang aneh-aneh ya. Kemudian profound perceptual alteration ya. Jadi nanti ada perubahan pola perilaku yang cukup signifikan akan dijumpai. Mungkin dia biasanya normal-normal saja, tapi pada gangguan positif dia nanti mungkin akan sedikit hyperreact ya, atau lebih agresif bila dibandingkan dengan pada saat dia normal ya. Dia akan semacam euforia atau semangat yang berlebihan. Kemudian halusinasi ya, jadi halusinasi atau hayalan yang mungkin lebih parah daripada delusi ya, ini juga akan terjadi, tapi frekuensinya lebih sedikit ya. Jadi halusinasi mungkin akan cenderung ke sini nanti, ke gangguan yang negatif ya, tapi tidak banyak. Jadi nanti dia akan menimbulkan efek positif dengan pikiran-pikiran yang agak aneh ya, agak di luar penalaran. Yang kedua itu negatif simptom ya, atau gangguan negatif. Ini terjadi pada sistem hipodopaminergia atau pada frontal cortex. Ditandai dengan gangguan bloated effect ya. Bloated effect itu yaitu pikiran yang tumpul ya, tumpul menghadapi semua respon ya. Dia dikasih respon apa dia lalu ini, asalnya dia sudah tumpul, tidak bisa menyerap respon dengan baik. Kemudian emotional withdrawal ya, dia akan terganggu sistem emosionalnya, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah ya. Dia tidak bisa mengendalikan sistem emosinya. Yang ketiga yaitu psychomotor retardation atau gangguan pada sistem psikomotornya ya, jadi dia tidak bisa mengendalikan ini indera sensorik pada orang tersebut. Dia tidak kemungkinan bisa melakukan hal-hal yang dengan sistem psikomotoriknya. Ini pada gangguan negatif. Kemudian pada gangguan mood effect atau gangguan mood atau gangguan mood ya, intinya yang
terjadi yaitu euforia. Euforia yaitu rasa senang yang terlalu berlebihan, ya. Kemudian ansiolisis dan anxiety, ya. Jadi gangguan cemas juga. Tapi kalau pada dosis yang kecil yang belum terlalu parah namanya ansiolisis, kalau sudah parah sekali namanya anxiety. Ini hanya istilah saja, tapi ininya sama, gangguan kecemasan. Ya, jadi anxiety juga akan dialami oleh orang yang mengalami skizofrenia, ya. Bisa juga ini pada gangguan mood, ya, moodnya. Kemudian gangguan pada fungsi kognitifnya. Fungsi kognitif orang tersebut ini terjadi pada frontal cortex, ya, yang akan terjadi bersamaan dengan gejala negatif ini, ya, karena terjadi pada frontal cortex. Itu yang ditandai dengan gejala terjadinya distractibility. Distractibility yaitu perhatiannya mudah teralihkan, ya. Dia tidak bisa fokus mengerjakan suatu masalah, ya. Intinya gampang lah teralihkan karena hal yang kemudian jadi kemampuan dia berbicara berkurang, tidak bisa ngomong lagi dan fungsi ya kepada cognitive deficit, ya. Kemudian working memory deficit, jadi dia tidak bisa bekerja atau merecall memori pada otaknya dengan baik, ya. Jadi agak pelupa, tidak bisa berpikir dengan cepat dan baik. Kemudian impairment of smooth pursuit eye tracking, ya. Jadi kalau orang normal kan biasanya pergerakan bola matanya itu kan ya elastis, ya, tidak terputus-putus. Tapi kalau pada orang yang mengalami cognitive deficit, dia akan kaku, ya, matanya, ya. Bola matanya itu akan kadang-kadang belalak ke atas, kadang-kadang belalak ke bawah. Jadi semacam orang yang kesurupan, ya, ya, semacam dia tidak bisa elastis lagi bola matanya, ya. Tidak bisa mengendalikan smooth dari eye trackingnya. Kemudian reduce cortical activation while performing the oddball test, ya. Jadi di dalam uji atau mendiagnosa terjadinya skizofrenia ada namanya sistem oddball task, ya. Ada semacam tugas-tugas yang diberikan pada pasien ini. Jadi dia saat diberikan tugas oddball ini dia akan mengalami penurunan, ya, penurunan dari responnya terhadap tugas-tugas tadi, ya, tugas dari oddball tadi. Kan yang tahu dokter jiwa, ya, oddball task seperti apa. Kemudian pada gangguan kognitif yang terjadi pada temporohippocampal circuit, ya. Jadi pada gangguan yang pada gangguan yang positif ini, ya, itu akan terjadi disruption of new learning, ya. Dia tidak bisa mempelajari hal-hal yang baru, ya. Kalau ada sesuatu yang baru dia tidak bisa mengingat atau menerima respon dengan baik, ya. Kemudian reduce purpose inhibition of the startle response, ya. Kalau startle itu respon yang refleks menghentak, ya. Jadi kalau dia dikageti gitu atau diberikan hal yang spontan, dia tidak bisa menerima tidak bisa melakukan respon dengan baik, ya. Karena ada namanya refleks hentakan itu nanti saat melakukan diagnosa itu, ya. Diagnosa terjadi skizofrenia, ya, nanti tidak bisa suka menuduh orang, ya. Kamu yang nyolong, ya, misalnya. Kemudian dia sering negative thinking, suka suzon gitu, ya, seperti itu. Kemudian dia aneh, ya, pikirannya karena sering delusi tadi, ya, delusi atau berpikiran yang muluk-muluk tadi. Ini yang pertama kali akan terjadi pada orang yang mengalami skizofrenia. Kemudian pada PCD akut, pasien kehilangan kontak dengan realitas. Dalam hal ini otak merupakan realitas palsu, ya. Karena sudah memasuki episode delusi tadi, dia akan berpikir secara tidak normal, tidak waras, ya. Akan merespon semua hal itu tidak selayaknya orang normal, ya. Akan berpikiran secara muluk-muluk. Ini pada PCD akut yang akan terjadi awal waktu pada orang yang mengalami skizofrenia, ya. Kemudian kita ulang kembali yang gejala positif yang akan
dialami oleh orang yang mengalami skizofrenia yaitu tadi delusion ya, secara positifnya, karena ada hiperdopaminergia, delusi